Yang kita ketahui, mulut, gigi, dan mulut itu dianggap jendela dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi dalam acara kami Dekat Sehat. Ini merupakan program podcast yang diselenggarakan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Kota Bandung. Ini adalah tempat di mana sahabat bisa mendapatkan informasi yang lebih dekat, tepat, dan juga tidak bikin mumet. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi yang akurat pada sahabat, di mana kami tahu bahwa untuk sehat itu harus tahu, dan untuk tahu mendapatkan informasi dari program yang kami hadirkan ini. Nah, episode ketiga kali ini akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut, di mana sahabat sudah melihat narasumber kami sudah menghadirkan 4 narasumber yang luar biasa yang bisa berbagi informasinya kepada sahabat untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu kepada halo Bunda. Nah, beliau ini biasa dipanggil Bunda karena memang beliau itu sangat penyayang, baik sekali kepada pasien. Oke Bunda, boleh perkenalkan diri? Saya Dr. Gigi Rina di RSUD Poligigi Umum. Dokter bawa 2 Srikani dan 1 Kakanda itu apa nih? Boleh kenalkan dok? Adik-adik dari Dr. Gigi internship, setahun internship sampai bulan Agustus 2025 ini. Saya kenalkan, ini Dr. Gigi Afisa dari UI, Dr. Gigi Rufi dari Yersi, dan Dr. Gigi Alfi dari Unpad. Wow, kayaknya kita akan lebih semangat lagi ya memberikan informasinya karena ini dokter-dokter muda ya dok ya, dokter muda dan dokter Bunda juga sangat muda sekali ya, sehingga aura mudanya itu nyampe ke kita nih. Sahabat sehat, nah mungkin kita ketahui nih ya bahwa gigi dan mulut ini merupakan organ yang sangat penting sekali untuk kita jaga kesehatannya. Bayangkan oleh sahabat, ketika merasakan gigi ngilu, gigi sakit, pasti makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Seperti itu benar gak? Benar banget itu teh. Nah, maka dari itu kita di sini akan berbagi informasi nih kepada sahabat tadi ya. Kenapa sih? Boleh disampaikan dok nih kepada sahabat di mana gigi dan mulut ini sangat penting untuk kita jaga ya. Kenapa sih dok kesehatan gigi dan mulut itu kita harus jaga? Sebenarnya nggak ada yang sama, semuanya penting, nggak ada yang lebih menonjol. Kalau sakit mata, gigi sehat tetap juga tidak nyaman, makan tidak nyaman, tidur. Jadi semua berkaitan dan saling support satu sama lain. Jadi tidak ada yang merasa lebih penting. Jadi yang kita ketahui, mulut, gigi, dan mulut itu dianggap jendela dunia. Jadi berawal dari mulut ya, mau makan, mau bicara, mau senyum, mau apapun, orang kalau ketemu untuk komunikasi itu berawal dari mulut juga, mulut, mata ya, dan lain-lain. Jadi apabila salah satu organ ya ada yang merasa ada ketidakseimbangan, maka akan berefek ke bagian-bagian lain juga. Seperti ketahui kan gigi itu yang dewasa ada lengkap ya 32, yang di anak-anak ada 20. Apabila salah satu dari gigi atau bagian dari mulut ada yang cedera atau rusak, itu berefek ke yang lainnya. Jadi makanya harus dijaga, dirawat. Ya. Nah gitu sahabat, jadi kalau misalkan kita punya gigi dan mulut harus dijaga ya pasti ya karena kita semua memiliki gigi yang diberikan oleh Allah ya secara utuh ya, dan juga ini sangat berfungsi sekali untuk kehidupan kita gitu ya. Bayangkan kalau kita nggak punya gigi, gimana ya kita ngunyah makanan? Ada gigi palsu ya, jangan sampai dong kita pakai gigi palsu ya seperti itu. Nah, namun kita ketahui ya dok ya tadi kalau misalkan gigi ini kan bisa berpengaruh juga terhadap organ tubuh yang lain ya dok, terhadap kesehatan organ tubuh yang lain. Bagaimana sih dok gigi ini bisa mempengaruhi ke dalam kesehatan organ tubuh yang lainnya? Ayo dokter Afi. Menjawab teh yang mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut dan dampaknya terhadap organ yang lain. Salah satunya itu bisa berdampak ke jantung juga gitu. Misalnya nih kita akan menjaga kebersihan gigi dan mulut,
itu bisa menyebabkan adanya infeksi gitu di dalam rongga mulutnya yang disebabkan oleh bakteri, atau salah satunya kita tahu namanya periodontitis atau infeksi pada jaringan gigi dan mulut. Nah, bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut itu nanti bisa menyebabkan masuk ya ke aliran pembuluh darah. Nah, di aliran pembuluh darah itu kan semuanya akan berjalan ke jantung ya. Nah, itu bisa menyebabkan juga risiko terjadinya penyakit jantung seperti itu. Oh, berarti kalau nah ini boleh dong ya sahabat ini dikasih tipsnya nih, tips bagaimana sih merawat kesehatan gigi dan mulut yang sederhana ya, yang mungkin dapat dilakukan oleh sahabat di rumah ataupun harus bagaimana sebenarnya. Boleh? Baik, saya izin sedikit menjelaskan ya. Tadi kata Tenis tips untuk menjaga kebersihan kesehatan gigi dan mulut yang simpel-simpel aja. Pertama itu kita harus sikat gigi 2 kali sehari. Nah, waktu terpentingnya itu adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, kemudian selain menyikat gigi, apalagi sih yang harus kita lakukan? Biasanya tuh sisa-sisa makanan nempel di sela-sela gigi juga. Nah, makanya dianjurkan juga untuk melakukan flossing. Flossing itu membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi. Kemudian selain flossing, apa lagi sih yang harus kita lakukan? Cek ke dokter gigi secara rutin, yaitu minimal 6 bulan sekali juga diperlukan, karena kita harus aware ya terhadap gigi kita sendiri. Ini bisa jadi kita ngerasain gak sakit, tapi pas diperiksa, wah ternyata ada bolong nih. Nah, kalau misalkan ada lubang sekecil apapun, itu harus segera ditambal, karena kalau misalkan nunggu nanti atau belum sakit, itu nanti akan memperburuk kondisi gigi dan mulut kita. Jadi kenapa bisa memperburuk? Ya dari gigi berlubang itu nanti tambah lama, tambah besar, bakal jadi sumber infeksi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Rina tadi. Kemudian dari sumber infeksi itu juga bisa menyebabkan gigi dan kondisi mulut kita tuh menjadi bau gitu. Biasanya kayak ada bau-bau busuk. Nah, itu bisa jadi dari kondisi gigi berlubang seperti itu. Masih dengan perawatan begini. Terus kan kadang-kadang orang mungkin sahabat juga baru tahu nih pada usia dewasa gitu ya. Nah, pada usia dewasa yang dimana giginya sudah mengalami kerusakan, yang sudah mulai menguning, yang mungkin ada plak ya dok ya. Nah itu bagaimana sih dok untuk merawatnya? Untuk gigi yang menguning dan juga sudah ada banyak plak atau karang gigi, biasanya lebih baik kita ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan karang gigi, namanya itu scaling gigi. Dia itu harusnya dia kontrol rutin, jadi setiap 2 bulan sekali ke dokter gigi dicek apakah ada karang giginya atau enggak, karena karang gigi itu tuh yang bisa menyebabkan gigi berlubang, karena di dalam karang gigi itu tuh terkumpulnya banyak bakteri itu yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Jadi lebih baik kalau sudah ada karang gigi atau plak, lebih baik ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi seperti itu. Jadi nyaman juga ya, ya yang mediumnya nyaman. Bagaimana kita sendiri yang bisa merasakan kenyamanan itu ya, seperti itu. Semua sikat gigi juga fungsinya sama. Yang penting caranya, prinsipnya tuh harusnya tanpa odol. Jadi sikat gigi biasa, jadi kerasa di mana yang masih ada yang nyangkut. Karena kalau udah langsung pakai odol itu rasanya udah seger. Apalagi yang pakai deterjen ya, yang pakai deterjen itu langsung ada rasa mint, jadi langsung seperti segar. Padahal masih ada kulit makanannya. Nah, jadi harusnya idealnya tuh sikat gigi tanpa odol, seperti tadi ya caranya sekarang itu. Nah, sudah bersih baru pakai odol. Jadi si fluornya itu nempel di giginya. Jadi sekarang misalnya kalau kita ngepel lantai kotor langsung dipel gitu, kotorannya itu malah kebawa sama busa sama antiseptik ya sama desinfektannya lah kebuangnya. Jadi si fluornya nggak nempel karena ikut kebuang sama sisa makanan. Itu juga tapi ya pasta giginya juga tidak boleh yang sampai ujung ke ujung, itu terlalu banyak. Pasta gigi itu hanya cukup sebesar kacang polong aja di ujung, lalu kita aplikasikan kepada gigi kita. Lalu setelah itu apabila sudah diaplikasikan pada gigi kita, kumur-kumurnya hanya cukup 1 kali aja, itu cukup gitu. Oh iya, jangan dulu pakai odol dulu ya, baru setelah udah agak bersih kita pakai odol sikat giginya
terus nanti itu mau kumpul hanya sekali kumpul aja. Kadang berkali-kali dok, sampai pusatnya terhilang. Kalau lagi sikat gigi tanpa odol bisa tuh. Tadi kita sudah membahas bagaimana perawatannya. Namun kadang-kadang nih banyak orang yang males dong memeriksakan giginya untuk merawatnya karena nggak ada masalah dari gigi. Harus bayar lagi. Ya, harus bayar lagi dong, lumayan ya. Nah itu dia. Padahal ya tidak boleh seperti itu karena memang lebih bahaya lagi kalau giginya udah rusak seperti itu ya. Nah dok, karena ini juga kita ingin tahu nih dok, ingin tahu juga sahabat juga ingin tahu nih bagaimana sih dok untuk merawat gigi pada anak. Nah, kenapa? Karena memang biasanya kan anak-anak tuh dibiarkan ya, dibiarkan gitu, nanti aja udah dewasa juga. Gitu kan. Nah, itu bagaimana sih cara perawatan gigi terhadap anak usia lansia dok ya? Dari yang anak dulu ya. Yang anak itu kadang belum kooperatif. Anak-anak itu masih kadang udah bilang Gigi terus mau tidur minum susu nggak sikat gigi lagi, jadi gula-gulanya masih nempel. Kadang juga nggak bisa tidur, masih mengut makanan atau terutama yang makannya suka diingut itu ya, jadi banyak yang nempel. Nah itu seberapa mulai ada gigi itu sebaiknya harus dirawat, dijaga. Kalau misalnya anaknya nggak kooperatif, nggak mau sikat gigi, boleh sama ibunya dipakai kain kasanya diririt ke telunjuk terus disikat, terutama bagian gigi-giginya. Terus kalau misalnya udah terlanjur giginya berlubang, sebisa mungkin diperiksa, dirawat. Tapi kalau misalnya udah patah-patah atau tajam, ada dua kemungkinan, harus dicabut sebelum waktunya dengan resiko nanti kalau pas gigi dewasa yang mau tumbuh biasanya jadi berjejal atau harus dirawat dengan konsekuensi rutin, karena tingkat konsentrasi kooperatif anak tuh paling lama tuh 15 menit. Lebih dari itu anak udah gelisah, udah nggak kooperatif. Jadi kalau mau tuntas harus rutin. Ya, terus kalau yang lansia biasanya udah banyak penyakit sistemik degeneratif ya. Jadi kadang dengan hipertensi, gusi mudah berdarah, males lihat gigi berlubang, atau kalau yang diabetes itu pengaruh ke tulang gigi, jadi resorpsi kikis ya, pengikisan, jadi giginya goyang, bisa tanggal sendiri atau dipakai minyak juga sakit. Nah yang seperti itu harus diperiksakan. Tapi kadang-kadang yang lansia itu karena mengganggu fungsi pengunyahan suka pengen langsung periksa gigi sih. Giur jangan mau terbujuk oleh tukang gigi yang oleh masyarakat itu disebutnya ahli gigi. Saya aja yang sekolah lama nggak disebut ahli ya. Mereka tukang gigi yang keliling itu menyebut dirinya sebagai ahli gigi. Nah nanti ada istilahnya lagi kortugi, korban tukang gigi. Nah itu kortugi itu datang ke dokter gigi sini adalah terkenal. Jadi itu nanti si lubang gigi itu suka dimasukin aluminium dari rokok itu tuh. Oh iya, yang kemasan rokok itu. Iya, yang silver yang yang kayak kemasan itu, jadi dihancur-hancurin terus dia sumpelin ke lubangnya. Nah, kalau udah bengkak, datang katanya biar praktis. Banyak juga produk-produk yang bisa memutihkan gigi secara instan, ya kan? Gigi berubah pakai salep ini atau pakai obat ini, gitu. Ya. Padahal Prinsipnya itu kalau bleaching, dan kenapa tidak disarankan untuk bleaching itu karena merusak email, merusak gigi. Atau veneer ya, sekarang lagi tren tuh veneer, dikikir sedikit kan giginya supaya bisa nempel. Karena kalau nggak dikikir nanti giginya jadi kayak gede-gede dan menonjol. Begitu ada yang sompel aja harus diganti semuanya. Dan warnanya putih banget, putihnya aneh gitu. Jadi jangan macam-macam ya dok ya, satu macam aja datang ke dokter dokter gigi yang terpercaya, betul gak sih? Memang benar sih, ada kalau ini juga suka lihat iklan apa di iklan ya, wah ini kok
murah, terus juga menjanjikan menjanjikan kalau kita pakai ini ada pasta gigi yang memutihkan. Kalau secara logis nggak benar sih gitu. Masa sih gitu ya seperti itu. Jadi memang harus hati-hati juga ya. Oh ya, tadi Dr. Ruby bilang ada flossing ya, flossing itu ada sekarang ada alat yang kayak disemprot gitu. Water plus Ya, itu supaya membersihkan sela-selanya. Kalau dental floss itu kalau kurang betul cara pakainya, malah makan gusi, malah bikin celah dan malah tambah nyelip sisa makanannya. Malah ke RSUD. Sudah pertama dulu siap melayani Anda. Betul juga sih, memang nggak bisa kita sepelekan ya, ya benar-benar bisa sepelekan. Kalau memang tadi ketika kadang-kadang suka ada yang nyangkut, jadi kayak nyangkut kayak anak itu suka nyangkut ya. Pengen pakai tusuk gigi, begitu sekali keluar terus enak tuh nanti kenapa jadi nyelip-nyelip lagi padahal nggak ada lubang misalnya. Itu karena makin ditekan sama tusuk gigi, makin bikin celah. Jadi makin masuk sisa makanannya. Jadi lah lubang. Saya juga ngalamin gitu. Jadi Kalau udah lubang di antara gigi depan kena, gigi belakangnya kena lubang. sakit itu dong ya Allah. Lebih baik sakit hati daripada Oh sakit enggak, gigi. Karena memang benar kalau misalkan saya juga ngalamin ya, ketika gigi sudah tanggal ya, terus yang kan nggak ada celah tuh. Jadi sekarang itu mulai merasakan karena memang tadinya nggak mau pakai gigi palsu ya. Ternyata memang harus pakai gigi palsu ya. Kenapa? Karena ternyata lambat laun nih gigi itu pada saat makan tuh sakit gitu, ada yang nyangkut tuh Jadi sakit. begitu hilang satu gigi, geraham misalnya, yang depan jadi geser mundur karena tekan fungsi pengunyahannya, tekan sampai atasnya. Jadi yang depan mundur, terus kadang yang belakangnya jadi maju, jadi bikin celah di belakang depan, atau enggak jadi lawannya turun. Jadi gigi atasnya panjang. Kalau udah hilang kontak gigi titik kontak jadi berupa bidang, nah jadi makanan. Balik lagi itu teh ke gigi molar pertama yang waktu itu tanda-tandain. Bener juga ya. Jadi kita memang harus aware terhadap benda-benda kecil yang ada di mulut kita ini seperti itu ya. Nah tadi emang juga menarik juga sih loh ketika anak-anak nih ya. Tadi kita bahas lagi kepada perawatan gigi anak nih, pada saat anak-anak muncul gigi, ya kan. Terus kadang-kadang orang tua itu ya aman gitu. Ternyata bisa berdampak ya dok ya, ketika misalkan berdampak pada dewasanya seperti itu. Anak-anak itu dia giginya masih gigi susu ya gitu, nanti akan digantikan sama gigi yang dewasa, gigi permanen gitu. Nah kalau misalnya gigi anak udah berlubang itu ya jangan dibiarin aja gitu, karena kan memang masih banyak ya orang yang mikir kayak udah deh masih gigi susu gitu, dibiarin aja nanti kan tumbuh gigi permanen ya gitu. Tapi jangan ya, harusnya sih baiknya memang dirawat gitu, karena kan ya bisa mengganggu fungsi kekunyahan anaknya, terus si anaknya juga jadi nggak nyaman gitu karena ada lubang di giginya terus rasa sakit gitu. Dan itu juga dari bisa ngaruh ke pertumbuhan gigi permanennya, karena kan di bawahnya itu kan masih ada benih gigi permanennya yang akan tumbuh gitu. Nah kalau gigi di atasnya aja udah rusak gitu atau infeksi, nanti bisa berpengaruh gitu ke pertumbuhan gigi permanennya gitu sih Teh. Apa yang gigi molar pertama, mau nambahin sedikit dari Dr. Afisha. Jadi gigi permanen yang pertama kali tumbuh di anak-anak itu gigi geraham pertama. Nah gigi geraham pertama ini rentan banget terkena karies atau gigi berlubang karena dia pertama kali muncul di gigi anak-anak yang permanen itu. Nah karena biasanya kan anak-anak kan susah ya teh ya buat ngebersihin giginya, terus juga orang tua juga ya udahlah masih umur segini pasti belum ada gigi permanennya, nggak kayak gitu. Nah biasanya itu gigi permanen molar pertama itu tumbuh di usia 5 sampai 6 tahun. Nah mulai dari situ tuh teh biasanya kita harus rajin-rajin ngerawat si gigi geraham pertamanya itu, karena itu yang paling rentan terjadi karies. Nah aku pribadi walaupun dokter gigi, aku juga ngerasain itu teh, karena dulu kecilnya juga kurang aware ya sama kesehatan gigi mulut. Jadi sekarang molar aku satu ada yang udah dicabut, satu ada yang tambalan. Jadi gitu pentingnya kayak gitu sih teh. Gitu kalau emang udah terlanjur dicabut selama masih masa pertumbuhannya,
biasanya tuh bisa ditarik gigi permanennya ya. Jadi balik lagi ke perawatan ortodontik untuk mengembalikan fungsi kunyah si giginya gitu. Luar biasa juga ya, jadi memang bukan pada saat dewasa aja kita harus memperhatikan kesehatan gigi, pada saat anak-anaknya gimana dia awal mulai tumbuh giginya itu memang harus udah diperiksa ya, dan juga harus dirawatnya, karena memang dampaknya ya kayak saya juga sih udah tanggal giginya. Kalau udah tanggal mahal banget dong kalau mau dipasang lagi. Udah dipasang? Belum, cuma pasang biasa aja, gigi palsu yang biasa gitu. Udah lumayan bisa buat umroh dok. Nah itu jadi jangan sampai gigi kita itu tanggal ya, karena gigi itu berharga ya. Kalau misalkan emang sudah lansia, udah sewajarnya tanggal, ya, tapi jangan sampai lah masih usia produktif giginya tanggal. Bahkan ada dokter saraf bilang kehilangan satu gigi itu mengurangi daya ingat. Katanya berefek, aduh kayak dokter saraf bilang. Pantes nih. Udah berubah lagi yang tanggal. Kayak mana kalau banyak yang tanggal ya. Nah, jadi benar juga ya, jangan sampai tanggal pada usia muda ya. Apalagi tadi ada gigi yang pertama ya, udah jadi gigi dewasa, itu sangat disayangkan karena mau tanggal ya. Aduh, jadi kaget kalau kan punya anak tinggi. Jadi kalau misalkan baru tahu kalau ada gigi yang sudah jadi dewasa, yang pada saat tumbuh. Saya sampai ngecekin ini gimana, takutnya dia udah berubah gitu. Sedangkan baru usia 10 tahun gitu. Takut juga, dan harus dijaga ya, Ini pada idealnya nih, pada usia berapa anaknya itu harus datang ke dokter gigi? Sejak ada gigi. Jadi kalau misalnya tumbuh giginya umur 9 bulan ya udah mulai kontrol. Tapi kan kadang biasanya ngapain gigi baru satu kontrol segala. Itu minimal mengenalkan anak ke dokter. Oh iya. Karena kadang-kadang juga takut tuh mau ke dokter gigi. Jadi mereka jujur aja anak Kalau dulu saya malah senang kalau gitu banyak mainannya. Masya Allah. Makanya saya harus ke dokter gigi. Sekarang dokter gigi takut sama anak. Kita itu. Nah, ya itulah apa yang harus kita lakukan untuk perawatan terhadap anak ataupun juga lansia. Nah, sekarang ini kita ngebahas mitos dan fakta itu yang beredar di masyarakat ya gitu, yang beredar masyarakat karena memang saat ini kan juga kecanggihan teknologi dan informasi itu banyak sekali yang muncul, namun juga kita tidak bisa dipercaya ataupun juga belum teruji gitu ya kebenarannya. Nah, ini kita ingin membahas mitos atau fakta nih dok. Satu, yang pertama nih dok. Biasanya kan tadi ya kayak orang tua kayak nggak usah lah dibawa ke dokter gigi karena memang kan gigi bungsu akan tanggal sendiri. Ya, bukan gigi bungsu, gigi susu. Oh iya. Kenapa disebut gigi susu? Karena seputih susu. Oh iya. Jadi kalau gigi bungsu itu gigi yang terakhir tumbuh, biasanya udah dewasa. Nah jadi kenapa sih ada ngapain gitu diperiksa kan gigi susunya nanti akan tanggal diganti dengan gigi permanen, itu tetap fakta dong. Oh iya dokter Afi. Mitos, jelas itu mitos deh. Karena ya tadi kan gigi susu itu sangat penting gitu. Itu tuh sebagai panduan buat gigi yang akan nanti tumbuh gitu permanen. Jadi itu sangat mitos. Nah jadi gigi susu yang pertama tumbuh meskipun dia akan tanggal ya kan diganti dengan gigi permanen tetap harus dirawat karena akan mempengaruhi gigi permanen nantinya ya. Sama mengganggu pencernaan ya, fungsi penyerahan kan. Kalau misalnya sakit gigi anak tuh suka nggak mau makan, dia repot ibunya. Oh iya benar juga ya. Jadi memang benar-benar harus dirawat ya. Pada saat giginya sudah tumbuh, periksakan ke dokter gigi ya, bukan ke tukang gigi. Jadi kortu gigi. Jangan jadi sampai jadi kortugian korban tukang gigi ya, bahaya nantinya. Nah terus ada lagi mitos yang terakhir. Ada lagi dok informasi yang kedua nih. Kan memang banyak banget yang beredar ya di media sosial bahwa tadi obat ini dapat menyembuhkan sakit gigi. Nah, betul nggak sih dok ketika kita sakit gigi minum obatnya bukan obat dari dokter gigi itu bisa menghilangkan sakit giginya? Sekarang kalau ke pasar ya, nanti cari toko obat, beli obat setelan. Jadi ada itu setelan itu sekali makan itu ada
paracetamol kayak gitu, setelannya di poin istilahnya itu buat sakit gigi. Tapi sakit gigi kan beda-beda jenisnya, ada yang berubah, ada fungsi yang radang ya. Jadi itu setelan itu hanya buat penghilang sakit gigi sementara, bukan menghilangkan penyebab sakitnya. Jadi ya namanya itu kan kayak demam, kasih paracetamol kan bebas ya. Mau demamnya karena infeksi, mau demamnya karena masuk angin atau apa ya, bukan yang beda-beda. Maksudnya dari demam itu nggak hanya oleh paracetamol aja. Nah, jadi kalau sakit gigi darurat pergi beli obat setelan ke warung itu ya istilahnya tidak menjamin gitu ya. Jadi itu mah hanya apa ya, sugesti aja kayaknya. Jadi sebaiknya periksa. Jadi termasuk mitos dok ya, karena fakta. Ada lagi yang disumpulin getah jarak ya, itu juga akibatnya giginya malah jadi hancur. Ada lagi kakak tua apa istilahnya untuk biar lebih. Tapi kalau abses dikasih kakak tua itu malah besar aksesnya. Jadi kalau misalnya jangan jangan asal sok tahu gitu ya, tetap aja sih. Ya. Kita aja yang meriksa kan nggak langsung itu, karena kita langsung dulu ya untuk memastikan diagnosanya supaya dapat terapi yang pas aja. Nah itu sahabat ya, jadi jangan juga kita menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan dari mungkin media sosial ataupun internet ya seperti itu. Kenapa? Karena tadi termasuk salah satunya mitos ya, dimana itu bisa saja mungkin pada saat minum obat itu nyerinya hilang, tetapi tidak menyembuhkan atau sumber nyerinya, ya kan, penyebab nyerinya, sehingga nanti sembuh besoknya sakit lagi kayak gitu ya. Jadi malah justru nanti berdampak jangka panjang ya terhadap kesehatannya, karena konsumsi obat lagi seperti itu. Jadi jangan sampai sahabat ketika sakit gigi main obat ini aja gitu, ya kan, obat warung gitu kan. Jadi tidak dianjurkan, karena harus periksa ke dokter gigi untuk mengetahui penyebab sakit giginya apa, dan juga akan disembuhkan atau diobati dengan resep yang tepat seperti itu dok ya. Nah tadi ada lagi nih dok nih informasi bahwa semakin lama menyikat gigi akan semakin bersih gigi kita, ya kan? Nah, betul nggak sih dok? Iya, berarti Semakin lama semakin bagus ya, itu kurang tepat sebenarnya. Untuk sikat gigi itu sekitaran 2-3 menit biasanya itu sudah cukup. Kenapa kita nggak boleh lama-lama? Karena kan pasta gigi juga kan itu bahan kimia gitu kan. Dia kalau lama-lama di situ tanpa kita bilas, dia bisa mengiritasi gitu. Jadi lebih baiknya 2-3 menit aja cukup. Ada juga nih dok informasi nih, ketika kita mau sikat gigi atau sikat giginya terlalu lama atau terlalu menggunakan odol ini akan menimbulkan mual. Ya logikanya ya kalau terlalu dalam ya otomatis mual. Terus kan mulut penuh dengan busa juga lama-lama mual juga. Itu mungkin fakta juga ya, mitosnya, karena kita ngerasain sendiri mulut penuh terus sambil digosok terus, kelamaan ngegosok juga bisa mengiritasi enail. Cuma ya kayaknya apa ya? Oke. Nah itu fakta ya. Jadi kalau terlalu lama sikat gigi ataupun terlalu banyak odol yang kita gunakan, bukan membuat kita bersih, tapi mungkin tidak nyaman ya untuk kita, bisa jadi mual. Kalau orang dulu nginang itu mitosnya kan memperkuat gigi, tapi ya memang itu ada dari biji apa ini yang merah itu, pinang ini ya, biji pinang itu kan ada flornya, terus ada anak-anak itu kan ya, itu juga bisa. Kalau di gigi itu ada eugenol yang dari minyak cengkeh itu, nah itu juga bisa meredakan, menyamarkan mulut, bisa ya, menurunkan inang. Cuma ini aja merah-merah itu udah ya. Oh iya, orang apa namanya, orang-orang zaman dulu mah ya. Di orang dulu tuh kuat-kuat karena inang itu ya, terus sama juga pola makannya nggak seperti sekarang ya, banyak yang manis, terus lengket-lengket lah yang sekarang tuh. Kalau dulu kan makanannya serat, banyak seratnya.
bulunya itu bisa merusak. Oh iya benar juga sih dok ya, kenapa gigi orang tua zaman dulu itu bahkan misalnya punya uyut tuh sampai 100 jatuh giginya tuh utuh, Iya. nggak ada yang tangga. Iya. Ya kalau ini ya es gitu teh. ternyata memang sekarang ini adalah tantangannya, makanan sudah makin beragam ya gitu kan. Iya. Akhirnya gigi juga kita penuh tantangan untuk tetap sehat gitu ya. Nah, jadi jangan bener, kembali lagi jangan malas-malas untuk periksa gigi ke dokter gigi seperti itu ya. Sepertinya sudah lengkap sekali informasi yang kita sampaikan. Kalau misalkan sahabat ada pertanyaan ya, boleh di chat tuliskan di kolom komentar pada postingan kami ini ya. Nanti dokter gigi RSUD Kota Bandung siap menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan seperti itu. Kita aja kuliah sampai bertahun-tahun, ini cuma 15 menit ini. Wah, hebat. Ditunggu. Kami juga informasikan bahwa RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya dok ya? Iya. Sampai Sabtu. Nah itu namun ketika hari libur kita tidak ada memberikan pelayanan ya. Ini ditambahkan juga selain di Poligigi umum, ada juga klinik ortodonti, klinik konservasi, dan klinik bedah mulut. Ya, di konsultasi yang tidak bisa kami tangani di klinik gigi umum, bisa kami konsul ke yang punya ahli. Jadi lengkap dok ya, gigi umumnya ada, dari spesial juga ada. Jadi jangan sungkan untuk datang ke RSUD Kota Bandung, sekedar memeriksakan gigi Anda juga kami akan siap menerima seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada 4 narasumber, 3 Sri Kandi dan juga 1 Arjuna yang telah memberikan kita informasi yang sangat bermanfaat sekali, dan juga mudah-mudahan jadi pengingat untuk sahabat agar bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Ya, demikian dari kami dan juga sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.